Nah, sekarang kita bicara tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia itu terbagi dua, untuk lebih gampangnya. Yang pertama disebut sistem gerak pasif. Yang kedua itu adalah aktif. Tahu dong bedanya pasif dan aktif? Aktif ialah yang sebetulnya bergerak, sedangkan pasif adalah yang ikut bergerak. Nah, sekarang siapa yang sebetulnya bergerak? Yang sebetulnya bergerak ini adalah ini satu. Kita sebutnya daging, tapi bahasa biologinya itu sebut otot. Sedangkan pasif itu adalah yang digerakkan oleh otot. Siapa tuh? Tulang. Nah, sekarang untuk awalnya kita akan bicara tentang tulang. Sistem tulang pada manusia itu banyak fungsinya. Kita sekarang bicara tentang fungsi tulang. Satu, kalau tidak ada tulang, untuk kita akan seperti sel yang bisa berubah bentuk setiap saat. Maka dari itu, fungsi tulang satu, untuk bentuk tubuh. Nah, yang kedua, fungsi tulang, contohnya di dada kita. Kita punya tulang, tulang apa dada kita coba? Yang bentuknya mirip garis-garis. Tulang rusuk. Itu melindungi organ apa? Organ dari hati dan jantung. Berarti yang fungsi kedua adalah ini. Organ dalam itu perlu dilindungi karena begitu ada kerusakan pada organ dalam, seluruh tubuh akan terganggu. Yang ketiga, tadi kan sudah saya bilang kan bahwa ada pasif dan ada aktif. Apa hubungan antara tulang dan otot? Jadi begini, ini ada tulang. Nah, lalu di atasnya ada otot. Tulang dilekati oleh otot. Jadi, fungsi yang ketiga adalah tempat melekatnya otot. Berikutnya, fungsi tulang yang keempat. Kita sudah bicara di sistem sirkulasi bahwa darah itu tidak punya inti. Sel darah merah, terutama sel darah merah tidak punya inti. Berarti sel darah merah harus dibuat di tempat lain karena dia tidak bisa membelah diri sendiri. Ingat, untuk membelah diri sendiri atau melakukan mitosis, dia harus mempunyai inti sel. Jadi, fungsi nomor 4 adalah tempat pembuatan sel darah merah. Nah, sekarang pertanyaannya, di manakah di tulang itu tempat pembuatan sel darah merah? Hmm, Kemarin kita sudah belajar tentang tulang keras, tulang lunak. Nah, di dalam, kalau tulang saya belah dua. Di bagian dalamnya ini ada sumsum. Sumsum inilah yang berfungsi untuk pembuatan sel darah merah. Jadi saya ulang, fungsi dari tulang adalah membentuk tubuh atau bisa juga sebut rangka. Yang kedua, melindungi organ tubuh. Yang ketiga, melekatnya otot. Yang keempat, pembuatan sel darah merah. Yaitu di mana? Di sumsum tulang. Berikutnya, kita lihat di sini pembagian tulang-tulang. Sebetulnya dalam tubuh manusia itu ada ratusan tulang. Dan uniknya, pada bayi itu tulangnya lebih banyak dibandingkan pada tulang manusia dewasa. Kenapa? Jawabannya gampang. Karena pada bayi, tulang-tulangnya itu belum menyatu. Ketika kita dewasa, tulang-tulang yang tadi kecil-kecil itu akan menyatu. Nah, sekarang kita pembagian tulang. Saya sebut saja rangka. Kalau tulang itu satuan, tapi sistemnya disebut rangka. Yang pertama, yang terletak di kepala kita, tengkorak. Jadi kalau saya gambarkan, bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada surah, pembagian-pembagian yang walaupun gambarnya agak kartunis, tapi ya agak aneh. Tapi inilah tengkorak. Yang kedua, bagian disebut rangka badan. Rangka badan itu sendiri terbagi menjadi tiga. Saya mulai dari awal. Gelang bahu, artinya di bahu kita ada sistem yang eh, menopang tangan kita, namanya gelang bahu. Di tengah-tengah ada tulang dada. Coba tekan dada kalian di tengah-tengah, itu ada sesuatu yang keras kan, tulang dada. Tulang dada itu tempat melekatnya tulang rusuk. Berikutnya, kalau ada gelang bahu, ada juga di bagian, kalau gelang bahu itu untuk perlekatan lengan, apa untuk perlekatan kaki? Ini namanya, gelang pinggul.
Oh ya, gelang bahu disebut juga gelang panggul. Mudah kan mengingatnya? Panggul. Kalau kita manggul itu kita pakai bahu. Dipinggul. Ini adalah sekitar pinggang. Nah, berikutnya, bahu sudah, dada sudah, pinggul sudah. Apa yang kurang? Di depan itu ada tulang dada dan rusuk. Di belakangnya ada tulang belakang. Kita lupa. Kita ini masuk sofilum vertebrata. Berarti kita punya tulang belakang. Nah, berikutnya, bagian rangka yang terakhir adalah biasa disebut ini nih, appendix. Appendix itu artinya adalah tambahan. Kenapa disebut tambahan? Ini, intinya begini. Tengkorak itu penting untuk melindungi organ yang sangat penting, yaitu otak. Rangka badan penting untuk melindungi organ-organ dalam yang sangat vital seperti jantung, hati, paru-paru, usus, ginjal. Ginjal sebenarnya tidak dilindungi oleh tulang. Tulang belakang penting nggak? Penting. Karena semua saraf dari otak itu disampaikan oleh tulang belakang. Appendix itu adalah tambahan yang jika diputuskan atau tidak ada manusia masih bisa hidup, yaitu lengan dan kaki. Maka dari itu kita bagi dua di sini. Ini adalah tungkai. Saya sebutnya bukan hanya lengan dan kaki, tapi tungkai atas, yaitu lengan atas dan lengan bawah, dan tungkai bawah. Oke, jadi saya ulang lagi dari awal bahwa sistem gerak manusia itu ada yang pasif, yaitu tulang, dan aktif yang berupa otot. Dan fungsi dari otot itu sendiri, fungsi dari tulang itu sendiri, yang pertama, membentuk tubuh atau rangka, memberi bentuk kepada manusia. Yang kedua, melindungi organ-organ dalam tubuh. Ketiga, tempat melekatnya otot. Nah, sebetulnya tidak semua bagian otot itu melekat pada tulang, tapi ujung-ujungnya saja. Nah, di sini saya gambar lagi nih. Ujung-ujung ini yang melekat. Ujung-ujung ini yang melekat disebut tendon. Kalau kalian pernah makan paha ayam, lalu ketika habis dagingnya, di ujungnya itu ada bagian daging yang melekat pada tulang. Itu tendon, biasanya agak keras. Oke, yang keempat, tempat pembuangan sel darah merah, terutama di daerah sumsum, tulang-tulang bagian, ini namanya tulang apa? Kita sudah belajar tentang bagian tulang, ini namanya tulang pipa. Dan rangka atau sistem tulang dalam tubuh manusia itu dibagi menjadi tengkorak di bagian kepala, rangka badan yang merupakan bagian inti, dan appendix yang merupakan tambahan. Nah, berikut kita akan melihat bagian-bagian dari rangka badan atau appendix. Oke, jelas sampai sini? Kita cukup pada sistem gerak pada manusia.